Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Retno Ayu Wahidatul Lailiyah, NIM 24014200051. Di sini kita akan menganalisis film yang berjudul PK ke dalam pandangan estetika kritisisme. Film ini dibintangi oleh Amir Khan sebagai PK dan Anushka Sharma sebagai Jagu, disutradarai oleh Rajkumar Hirani. Film ini menceritakan tentang seorang alien yang turun dari luar angkasa bernama PK. PK dalam bahasa India berarti mabuk. Yang pertama kali datang ke bumi, tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan sebuah kalung di lehernya. Kalung tersebut berguna sebagai remote untuk menghubungi kapal luar angkasa. Permasalahan muncul ketika kalung yang dimiliki PK dicuri orang. Akhirnya, ia melakukan perjalanan di bumi untuk menemukan kalung miliknya. Awalnya, ia kebingungan, namun ia akhirnya dapat beradaptasi dengan manusia lainnya. PK bertemu dengan Jagu. Ia adalah seorang jurnalis dan akhirnya Jagu membantu PK menemukan kalungnya. Nah, di sini kita akan menganalisis film PK ke dalam pandangan estetika kritisisme. Kritisisme sendiri ialah suatu pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah suatu pengetahuan yang didapat sesuai dengan realita kehidupan atau tidak. Selain itu, kritisisme juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Filsafat kritisisme adalah penggabungan antara aliran filsafat sebelumnya, yaitu rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes dan empirisme yang dipelopori oleh David Hume. Kritisisme Immanuel Kant sebenarnya telah memadukan dua pendekatan dalam pencarian keberadaan sesuatu yang juga tentang kebenaran substansial dari sesuatu itu. Kant seolah-olah mempertegas bahwa rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran, karena rasio tidak membuktikan. Demikian pula, pengalaman tidak dapat dijadikan tolak ukur yang paling utama, karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata, tapi tidak real, yang demikian sukar untuk dinyatakan sebagai kebenaran. Adapun ciri-ciri dari kritisisme Immanuel Kant, yaitu menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek, bukan pada objek. Menegaskan keterbatasan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu, dan rasio hanyalah mampu menjangkau gejala atau fenomena suatu keadaan saja. Deisme, yaitu suatu paham yang kemudian melahirkan apa yang disebut natural religion atau agama alam atau agama akal. Deisme adalah suatu ajaran yang mengakui adanya yang menciptakan alam semesta ini. Nah, dalam film PK diperlihatkan PK sedang mencari Tuhan untuk membantunya mencari kalungnya yang dapat mengembalikannya di dunia asalnya. Namun, ada banyak sekali Tuhan yang ia temukan dari berbagai tempat ibadah yang ia datangi, seperti kuil, gereja, dan masjid. Ini menandakan bahwa adanya paham deisme pada film tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, diperlihatkan adegan ketika bagaimana PK mempelajari bahasa India dari seseorang dengan cara menggenggam tangan orang tersebut, dan otomatis bahasa tersebut akan diserap dan akan langsung bisa berbahasa India seperti orang-orang lainnya. Seperti pada gambar, PK menggenggam tangan seorang wanita. Selanjutnya, PK meminta bantuan kepada orang-orang dengan bertanya tentang Tuhan. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam metode Immanuel Kant
dalam estetika kritisisme, yaitu analisa psikologis. Nah, analisa psikologis sendiri yaitu penelitian proses atau jalan yang faktual yang didapat dari daya-daya dan potensi-potensi yang main peranan dengan memperhatikan peningkatan taraf kegiatan, inferensi, asosiasi, dan proses belajar dan sebagainya. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan adegan Pike membantah perkataan Tuan Tapaswi yang menyebut jika dirinya adalah kembaran Tuhan. Pike mengatakan bahwa panggilannya kepada Tuhan salah sambung. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam metode kritisisme, yaitu analisa logis. Analisa logis sendiri yaitu dengan cara meneliti hubungan antara unsur-unsur isi pengertian satu sama lain. Adapun adegan lain yang menunjukkan analisa logis di film Pike, yaitu ketika Pike meletakkan sebuah batu dan memberinya sedikit goresan berwarna merah, lalu meletakkan sedikit uang. Kemudian beberapa saat orang menghampirinya dan meletakkan uang, mengira itu sebuah patung yang menandakan Tuhan dan mengatakan itu sebuah investasi yang paling gampang daripada harus berjualan minuman keliling yang membutuhkan cukup banyak modal. Selanjutnya, kemudian kita diperlihatkan dengan adegan Pike mengikuti aturan dari berbagai agama untuk meminta bantuan kepada Tuhan, seperti menyiramkan susu ke sebuah patung di tradisi Hindu, dibaptis oleh pendeta di gereja, menunaikan sholat di masjid, dan lain-lain. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam metode estetika kritisisme, yaitu analisa kriteologis. Analisa kriteologis yaitu analisa yang hanya menyelidiki relasi formal antara kegiatan subjek sejauh ia mengartikan dan menilai hal tertentu, dan objek sejauh itu merupakan fenonim yang ditanggapi. Jadi objek dan kegiatan subjek hanya diambil dalam kebersamaan dan relasinya. Kemudian dicari syarat-syarat manakah yang minimal harus dipenuhi pada pihak subjek. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan adegan Pike diberi sepiring benda berisi kelapa dan lainnya yang digunakan untuk sembahyang di agama Hindu. Namun ketika ia datang ke kuil, ia tidak mendapat apa yang ia inginkan, lalu Pike malah membawanya ke gereja. Namun ketika ia datang ke gereja dan melihat pendeta membawa anggur untuk dipersembahkan kepada Tuhan, lalu Pike mengira kesukaan Tuhan sudah berubah. Ia mengatakan Tuhan sudah bosan dengan air kelapa, kemudian berganti dengan anggur. Lalu Pike membeli 2 botol anggur. Bukannya datang ke gereja, namun Pike malah datang ke masjid dengan membawa anggur dan mengatakan itu untuk Tuhan. Lalu Pike diusir oleh orang-orang di masjid tersebut. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam metode estetika kritisisme, yaitu analisa ontologis. Analisa ontologis yaitu analisa yang meneliti realitas subjek dan realitas objek menurut adanya hubungan keduanya yang real atau kausalitas. Nah, cukup sekian analisa tentang film Pike ke dalam pandangan estetika kritisisme. Jika kalian ingin melihat cerita lengkapnya, bisa cek di YouTube dengan mencari film Pike. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.